Selamat malam, Pak Irfan, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Eksplorasi. Perkenalkan, nama saya Dinesya Gislain Purba dengan NIM akhir 04. Di sini saya akan mempresentasikan rencana eksplorasi batu bara pada PT Bukit Anugrah Indah Coal. Yang pertama itu ada pendahuluan. PT Bukit Anugrah Indah Coal merupakan salah satu entitas bisnis yang beroperasi di sektor pertambangan batu bara di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, industri batu bara memainkan peran penting baik dalam pemenuhan kebutuhan energi domestik, khususnya untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, maupun sebagai komoditas ekspor utama yang menyumbang devisa signifikan bagi negara. Selanjutnya ada surat perizinan. Sebagai langkah awal dalam rencana eksplorasi, PT Bukit Anugrah Indah Coal bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara dan berlokasi terdaftar di Jalan RE Marta Dinata nomor 25 Teluk Lerong Lir, Samarinda, Kalimantan Timur. Perusahaan ini sendiri telah terdaftar sebagai entitas resmi Indonesia sejak tahun 2011. Untuk dapat beroperasi, PT tersebut wajib memiliki beberapa perizinan utama dari pemerintah. Izin sentral yang harus dimiliki adalah izin usaha pertambangan atau IUP. IUP ini secara spesifik terbagi menjadi dua tahapan. Pertama, IUP eksplorasi, yaitu izin tahap awal yang mencangkup penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Kedua, iup operasi produksi yaitu izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian hingga tahap pengangkutan dan penjualan. Tidak hanya iup, perusahaan juga wajib memiliki beberapa izin pendukung, termasuk sertifikat Clear and Clean atau CNC yang menjamin bahwa iup perusahaan sudah memenuhi semua kewajiban dan tidak bermasalah secara administrasi maupun hukum. Eh, Selanjutnya adalah mobilisasi tim. Rencana perjalanan dimulai dari Universitas Trisakti menuju Bandara Soekarno-Hatta. Rute darat ini diperkirakan memakan waktu sekitar 43 menit. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju gerbang udara terdekat ke lokasi tambang, yaitu Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, perjalanan darat kembali ditempuh menuju lokasi proyek PT Bukit Anugrah Indah Coal. Rute ini diperkirakan memakan waktu sekitar 2 jam 33 menit. Selanjutnya ini ada peta-peta yang telah kita buat melalui ArcGIS. Yang pertama itu ada peta administrasi. Peta ini menunjukkan batasan wilayah secara administratif yaitu di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Data administrasi ini menjadi acuan dasar untuk memastikan bahwa area eksplorasi yang kita ajukan sesuai dengan ketentuan batas wilayah yang berlaku. Selanjutnya ada peta topografi. Peta ini sangat vital karena memperlihatkan elevasi dan bentuk permukaan bumi melalui garis-garis kontur. Peta topografi membantu kita mengidentifikasi kelerengan atau kemiringan lahan, lokasi lembah, dan ketinggian yang mana informasi ini krusial untuk perencanaan tata letak, pengeboran, dan penentuan rute akses jalan. Nah, itu peta topografi itu yang ini ya. Selanjutnya itu ada peta geologi. Peta geologi adalah kunci utama dalam kegiatan eksplorasi batu bara karena peta ini menunjukkan penyebaran jenis batuan dan formasi geologi di lokasi. Melalui peta geologi, kita dapat memprediksi lokasi potensial sebaran batu bara dan mengidentifikasi struktur geologi yang mungkin mempengaruhi cebakan seperti adanya sesar atau lipatan. Selanjutnya ini ada peta hutan.
Peta ini menunjukkan klasifikasi kawasan hutan di sekitar area IUP. Peta hutan sangat penting untuk kepatuhan hukum dan lingkungan, memastikan bahwa kegiatan eksplorasi tidak melanggar atau memasuki area yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi. Selanjutnya itu ada peta tata guna lahan. Peta ini berfungsi untuk memastikan rencana eksplorasi sesuai dengan peruntukan lahan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada peta Landsat. Nah, peta ini menyediakan data geospasial aktual mengenai kondisi penutup lahan yang seluruhnya digunakan dalam proses analisis data spasial untuk menentukan lokasi yang paling potensial, meminimalkan risiko, dan mengoptimalkan arah eksplorasi. Nah, berikut tuh ada anggaran biaya. Untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan eksplorasi ini telah disusun anggaran biaya yang terstruktur dan komprehensif. Nah, pertama itu eh, ada biaya operasi yang mencakup semua biaya logistik seperti transportasi tim dari Jakarta ke lokasi, sewa kantor, dan kebutuhan operasional sehari-hari. Nah, selanjutnya biaya sumber daya manusia atau SDM yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan tim ahli, termasuk geolog, teknisi, dan surveyor lapangan selama periode eksplorasi. Selanjutnya, biaya sewa alat berat dan penunjang yang sangat penting, termasuk penyewaan alat berat, serta peralatan penunjang seperti pompa, kompresor, dan generator listrik. Selanjutnya ada biaya bor yang meliputi biaya perizinan awal, mobilisasi alat bor, serta biaya pengoboran inti. Yang terakhir ada biaya analisis sampel batu bara yang dialokasikan untuk pengujian kualitas di laboratorium, termasuk analisis proximat dan analisis ultimate yang sangat menentukan nilai jual batu bara setelah diakumulasikan. Total biaya yang dibutuhkan untuk mendukung rencana sebesar, ya. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama itu kegiatan eksplorasi batu bara pada PT Bukit Anugrah Indahko membutuhkan perencanaan yang matang melalui dari perizinan, mobilisasi tim, hingga persiapan teknis di lapangan. Yang kedua, seluruh peta, mulai dari peta administrasi, topografi, geologi, hutan, tata guna lahan, hingga peta Lansat, berperan penting dalam memastikan kegiatan eksplorasi dilakukan secara tepat, aman, dan efisien. Yang ketiga, analisis data spasial dan kondisi wilayah membantu perusahaan menentukan lokasi potensial, meminimalkan risiko, dan mengoptimalkan area eksplorasi. Yang keempat, anggaran biaya disusun untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan, mencakup perizinan, transportasi, peralatan, tenaga kerja, dan operasional lapangan. Yang terakhir, dengan dukungan perizinan yang lengkap, data geospasial yang akurat, serta perencanaan anggaran yang terstruktur, kegiatan eksplorasi dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Udah. Fred. Udah. Gak jadi, cuk gimana namanya?